Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semangat pagi. Hari ini kita bertemu lagi dalam perkuliahan manajemen operasional yang ke-8 dengan topik MRP dan ERP. Apa sih MRP itu? MRP itu adalah Material Requirement Planning dan ERP itu adalah Enterprise Resource Planning. Seperti biasa, saya perkenalkan, saya Rosana Eri dan kita memakai buku acuan Operational Management yang ditulis oleh J. Hazer dan Barry Render dan diterbitkan oleh Pearson Publishing. Oke, di slide ini kita akan belajar bersama tentang MRP. MRP itu apa sih? MRP itu adalah sistem informasi yang biasanya dijalankan dengan komputer yang dia menerjemahkan jadwal produksi induk sehingga kita tahu seberapa kebutuhan komponen, bahan baku, dan waktunya. Contoh ketika kita mau memproduksi misalnya 1000 sepatu gitu ya. Jadi komputer itu akan memberikan jadwal kepada kita tentang produksi 1000 sepatu itu dengan kebutuhan komponen itu seberapa, misalnya solnya seberapa banyak, benangnya seberapa banyak, kulitnya seberapa banyak gitu ya, dan waktu kapan kita menggunakan barang-barang tersebut sehingga bisa sesuai deadline gitu. Nah, itu akan terprogram di komputer. Namanya adalah MRP itu, Material Requirement Planning. Dan di sini di slide ini juga kita akan belajar manfaat dari MRP. Yang pertama itu adalah memberikan tanggapan secara lebih baik bagi pesanan dari konsumen sebagai hasil dari peningkatan kepatuhan jadwal. Jadi dia kebutuhan pasar seberapa, dia akan memberikan tanggapan yang lebih bagus. Jadi harus memproduksi berapa kayak gitu. Jadi bisa dihitung. Yang kedua, memberikan tanggapan yang lebih baik atau lebih cepat atas perubahan pangsa pasar. Jadi tadi setelah tanggapan lebih baik, yang kedua ini tanggapannya lebih cepat dalam respon pasar karena semuanya dilakukan dengan komputer. Yang ketiga, meningkatkan pemanfaatan sarana tenaga kerja. Jadi seberapa banyak tenaga kerjanya itu juga bisa terprogramkan dengan MRP. Yang keempat, yang terakhir adalah mengurangi jumlah persediaan. Jadi jumlah persediaan yang ada di gudang itu bisa pas, nggak kelebihan dan juga nggak kekurangan kalau kita menghitungnya atau memplanningkannya, merencanakannya dengan MRP. Oke, slide selanjutnya kita akan belajar tentang konten MRP. MRP itu ada apa saja ya di dalamnya gitu. Ada 5 hal yang ada di sini yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah jadwal produksi induk. Jadi dalam MRP itu ada jadwalnya. Misalnya tadi kalau dicontohkan ingin membuat sepatu, maka harus ditentukan juga jadwal-jadwalnya seperti apa. Kapan membuat modelnya, kapan membuat solnya, kapan membuat ininya, itunya, dan lain sebagainya. Itu ada jadwalnya. Yang kedua, itu dalam MRP juga ada daftar bahannya. Apa aja yang dibutuhkan dan itu sinkron semuanya dengan jadwalnya. Misalnya hari ini kita akan membuat model sepatunya, berarti apa yang dibutuhkan, bahan apa yang dibutuhkan. Besok misalnya akan membuat apanya gitu, berarti bahan apa yang dibutuhkan dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah pencatatan persediaan secara akurat. Jadi persediaan itu juga dicatat. Yang keempat, pembelian pesanan yang beredar. Kira-kira pesanan yang beredar seberapa gitu. Jadi nanti akan direspon dengan baik dan cepat. Dan yang kelima, yang terakhir adalah waktu tunggu atas komponen. Jadi kadang ada beberapa komponen yang harus kita tunggu atau perusahaan itu harus tunggu. Jadi waktu tunggunya kapan itu ada juga dalam MRP. Dan MRP ini menggabungkan dari 5 hal yang ada tadi saya sebutkan itu. Oke, selanjutnya adalah struktur MRP. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya, ini adalah strukturnya seperti ini. Jadi sebagai inputnya itu ada daftar bahan, ada waktu tunggu, ada data persediaan, ada data pembelian yang semuanya itu ada di dalam sebuah sistem informasi di komputer. Nanti akan ada programnya atau akan ada softwarenya tentang MRP ini, dan nanti
keluarannya atau outputnya itu adalah MRP dan laporan periode. Jadi nanti akan ada laporan periodenya, MRP dan laporan tunggal. Jadi ada laporan tunggal-tunggalnya kayak gitu ya. Jadi kalau per periode yang tadi itu adalah menurut periode waktu. Jadi MRP misalnya untuk hari ini, untuk minggu ini, atau untuk bulan ini. Jadi ada periodenya. Kalau MRP dan laporan tunggal misalnya tentang MRP antara kebutuhan kebutuhan bahan atau daftar bahan dengan rencana kerja yang hari ini itu apa. Nah, itu adalah laporan tunggal. Hanya itu aja gitu ya. Terus kemudian saran pembeli itu adalah masukan-masukan dari pembeli itu seperti apa. Tadi sudah saya sampaikan juga. Kemudian laporan pemesanan yang direncanakan. Terus yang terakhir outputnya juga laporan pengecualian pesanan terlalu awal, terlambat, atau tidak dibutuhkan. Itu biasanya juga diproses dalam MRP itu. Oke, berikutnya kita akan belajar mengenai manajemen MRP. Ada dua hal yang akan kita bahas di sini. Yang pertama adalah dinamika MRP, dan yang kedua adalah keterbatasan dalam MRP. Kita belajar dulu dari yang pertama, yaitu dinamika MRP. Dinamika MRP biasanya ketika kita menggunakan MRP sering ada yang namanya sistem nervous. Sistem nervous itu apa? Sistem nervous itu adalah perubahan sistem yang kecil. Kadang-kadang akan ada perubahan-perubahan kecil yang ada di lapangan, yang ini membuat sistemnya akan ada ketegangan, karena bagaimanapun juga perubahan-perubahan kecil yang ada di lapangan sementara ini akan dikerjakan dengan komputer. Jadi responnya tetap akan berjalan dan seterusnya gitu ya. Makanya akan ada sering penanggulangannya yang disebut time fences dan paging gitu ya. Apa itu? Yang pertama adalah batasan-batasan waktu atau time fences. Itu adalah batasan waktu yang memungkinkan adanya segmen dalam jadwal induk yang akan ditunjuk sebagai tidak dijadwalkan ulang. Jadi sesuatu yang sudah terjalankan itu nggak akan dijalankan ulang, atau istilahnya ini adalah batasan waktu, dibatasi kayak gitu. Yang kedua adalah paging atau perencanaan produksi dapat mengetahui penyebab dari kebutuhan dan membuat keputusan mengenai perlunya melakukan perubahan pada jadwal. Jadi ini akan dikelompokkan kayak gitu, mana yang akan dibuat atau keputusan ulang, mana yang enggak. Nah, ini dilakukan dalam manajemen MRP. Yang kedua, itu ada keterbatasan dalam MRP. Ini akan ada keterbatasan dalam MRP karena buku yang kita gunakan itu buku beberapa tahun yang lalu kayak gitu ya. Sementara saat ini manajemen dalam MRP itu sudah semakin baik kayak gitu ya. Jadi sudah semakin terminimalisir. Kalau dulu biasanya dalam MRP itu akan ada yang namanya bake gitu ya. Apa itu? Itu adalah unit waktu dalam perencanaan sistem. Karena ada beberapa seperti sistem nervous dalam menanggapi perubahan-perubahan kecil dan lain sebagainya. Biasanya akan ada unit waktu yang akan dikelola lagi. Karena kadang di dalam MRP itu tidak bisa menjelaskan dengan detail. Misalnya sebuah pekerjaan A itu akan dikerjakan selama misalnya 2,5 jam dari jam sekian sampai jam sekian oleh mesin A. Baru setelah itu akan dikerjakan dengan mesin B dari jam sekian dan jam sekian. Nah, perubahan-perubahan kecil yang terjadi di A kemudian terjadi di B itu kadang tidak terekam dengan baik, sehingga perlu adanya bake ini gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai perluasan dari MRP. Intinya adalah ini MRP yang lebih bagus lagi, yang lebih advance lagi, dan saat ini itu jauh lebih bagus lagi. Ini adalah versi buku ketika dia diterbitkan, tahun di mana buku ini diterbitkan. Jadi ini udah beberapa tahun lagi, dan MRP untuk saat ini sebenarnya sudah lebih canggih lagi, lebih bagus lagi. Tapi akan kita pelajari juga yang ada di sini. Perluasan dari MRP ini adalah adanya perencanaan kebutuhan material, kebutuhan materialnya yang lebih canggih lagi. Terus kemudian siklus tertutup MRP, atau dia menyediakan informasi pada rencana kapasitas, jadwal produksi induk, dan akhirnya pada rencana produksi.
Terus yang ketiga, dia ada perencanaan kapasitas. Jadi kapasitasnya seberapa yang bisa dikerjakan oleh perusahaan itu ada di MRP yang terbaru ini. Jadi perencanaan kebutuhan materialnya lebih bagus, ada siklus tertutupnya, dan perencanaan kapasitasnya juga sudah ada. Oke, slide selanjutnya kita akan belajar tentang ERP. ERP itu tadi seperti yang saya telah jelaskan ya, Enterprise Resources Planning gitu. Jadi perencanaan sumber daya perusahaan. Itu apa sih ERP ini? Ini adalah perangkat lunak atau softwarenya. Kalau tadi MRP adalah sistemnya, maka ini adalah softwarenya yang memungkinkan perusahaan untuk satu, mengotomatisasikan dan mengintegrasikan banyak proses bisnis. Jadi dia proses bisnisnya itu bisa otomatis dan ini bisa terintegrasi gitu ya ke banyak sistem yang lain. Yang kedua, dia bisa membagikan database umum dan praktek bisnis ke seluruh perusahaannya. Jadi dia bisa membagikan membagikan database-nya ke seluruh perusahaannya. Jadi bisa diketahui seperti apa yang dibutuhkan, bagaimana respon pasarnya dan lain sebagainya, semuanya bisa gitu ya. Dan yang ketiga, dia bisa menghasilkan waktu secara real time. Jadi waktu itu gitu ya, selalu terupdate dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau dalam MRP itu material requirement planning-nya gitu ya. Kemudian ERP ini adalah perangkat lunaknya atau softwarenya yang bisa melakukan 3 hal yang saya tadi jelaskan ini gitu. Oke, sampailah kita dalam slide terakhir dalam presentasi ini atau perkuliahan sesi ke-8 ini dalam manajemen operasional. Seperti biasa, pesan saya ada 3, jangan lupa subscribe, jangan lupa tinggalkan kelas, _nama, _nim di kolom komentar sebagai bentuk kehadiran Anda, dan yang ketiga, silahkan bertanya di kolom komentar jika ada yang kurang jelas atau menginginkan diskusi lebih lanjut lagi. Demikian dari saya, maaf bila banyak salah-salah saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.